Halo guys, apa kabar semuanya? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak ketemu. Dan sementara ini gue lagi ngungsi di rumahnya Droid Lime nih. Oke, by the way sekarang ada dua handphone di depan gue, yaitu Oppo Reno 3 sama Oppo Reno 3 Pro. Dan sebenarnya gue mau bikin dua video yang terpisah nih, tapi kayaknya lebih enak kalau kita jadiin satu aja biar kita bisa lihat bedanya langsung apa aja sih dari dua handphone ini. Yuk kita lihat. Oppo Reno 3 dan Oppo Reno 3 Pro pertama kali dikenalin secara global di bulan Maret kemarin. Terus di bulan yang sama, akhirnya si Reno 3 ini juga dirilis resmi di Indonesia. Sementara yang Reno 3 Pro rilisnya belakangan di bulan April. Untuk kotak penjualan Reno 3 dan Reno 3 Pro ini nggak ada perbedaan jauh ya. Kotaknya punya warna hijau dengan tulisan modelnya masing-masing. Di pojok kiri atas ada logo Oppo, sedangkan di pojok kanan atasnya adalah informasi kapasitas RAM dan memori internalnya. Oppo Reno 3 yang gue dapet ini versi 8GB plus 128GB, dan si Oppo Reno 3 Pro-nya ini versi 8GB plus 256GB. Biar nggak pada penasaran, kita bahas dikit kali ya isi kotaknya. Apa yang ada di dalam kotaknya sendiri nggak beda jauh ya. Pas pertama kali gue buka kedua kotak HP-nya, langsung disajiin sebuah kotak lagi yang isinya jelly case transparan, kertas garansi, quick guide, dan SIM ejector. Terus di bawahnya ada handphone yang masih dibungkus plastik. Dan di kotak terakhir ini ada kepala charger, kabel data VOOC USB Type-C, dan earphone. Ada sedikit perbedaan antara kepala charger Reno 3 dan Reno 3 Pro. Kalau si Reno 3 itu outputnya 20 watt, sedangkan yang Reno 3 Pro itu 30 watt. Unit handphone yang gue dapat ini untuk si Reno 3 Pro itu warnanya putih atau sky white, dan untuk si Reno 3 itu warnanya hitam. Tapi kalau gue personally lebih suka si Reno 3 Pro. Warna putihnya Reno 3 Pro punya efek-efek pelangi pas dipegang, sedangkan hitamnya Reno 3 itu pekat banget. Tapi keduanya ini pakai finishing glossy, bukan matte ya. Otomatis gampang ninggalin bekas sidik jari. Buat material body, keduanya sama-sama pakai bahan plastik dengan frame yang plastik juga. Di pojok kiri atas ada 4 kamera dan LED flash, terus di pojok kanan bawah cuma ada logo Oppo aja. Buat rumah kameranya, Oppo Reno 3 sedikit ramping karena misahin antara modul kamera dan LED flash. Sedangkan yang Reno 3 Pro lebih lebar karena keduanya jadi satu. Untuk interface dan penempatan tombol-tombol udah bener-bener sama nih, nggak ada bedanya. Di bawahnya ada port audio jack 3,5mm, mikrofon, USB Type-C, dan grill speaker mono. Di sebelah kanannya ada tombol power yang ada warna hijau di tengahnya, dan di sisi kirinya ada tombol volume rocker. Slot kartu SIM kedua HP ini letaknya di atas tombol volume, dan dua-duanya sama-sama bisa nampung 2 kartu SIM nano dan 1 microSD dedicated. Masuk ke bagian depannya, Oppo Reno 3 dan Reno 3 Pro ini punya desain layar yang beda. Jadi kalau Reno 3 itu masih pakai desain poni water drop, sedangkan Reno 3 Pro udah lebih modern pakai double punch hole di pojok kiri atas. Sayangnya bezel layar kedua HP ini masih cukup tebal, khususnya di bagian bawahnya. Untuk samping-samping sih gue rasa cukup oke ya. Oh ya, untuk pengamanan kedua HP ini udah pakai fingerprint under display. Sensornya masih optical, tapi kecepatan dan akurasinya udah cukup oke lah. Selain itu, ada juga face unlock untuk bantu buka kuncinya. Buat spesifikasi layar kedua HP ini mirip-mirip ya menurut gue. Ukurannya itu 6,4 inci, resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel, dan aspek rasionya 20:9. Yang jadi pembeda paling di panelnya ya. Reno 3 pakai panel AMOLED, sedangkan Reno 3 Pro panelnya Super AMOLED Plus 800 nits brightness. Dengan panelnya lebih bagus dan brightnessnya juga lebih tinggi, gua rasa Oppo Reno 3 Pro bakal bisa ngasilin warna kontras ketajaman yang lebih baik lah daripada Reno 3 biasa. Di sektor hardware, Oppo Reno 3 dan Reno 3 Pro ini sama-sama pakai SoC dari MediaTek 12 nanometer. Kalau yang Reno 3 pakai MediaTek Helio P90 dan Reno 3 Pro pakai Helio P95. GPU-nya sama-sama pakai PowerVR GM9446, baterainya 4025 mAh dan nggak ada NFC. Perbedaannya paling di kapasitas memori internalnya. Kalau yang Reno 3 itu cuma ada versi 8GB plus 128GB, sedangkan Reno 3 Pro ada versi 8GB plus 128GB dan 8GB plus 256GB. Terus storage-nya ini udah pakai UFS 2.1. Kalau sistem operasinya sendiri udah pakai UI ColorOS versi 7 terbaru yang berbasis Android 10.
Gue sempet ngetes benchmark kedua HP ini pakai Antutu versi 8.3.2. Hasilnya bisa dibilang mirip-mirip, yang Reno 3 dapat 197.000 poin, terus yang Reno 3 Pro tembus 203.000 poin. Nah, untuk kamera emang sebenarnya mereka ini punya 4 kamera, cuma resolusinya itu beda-beda. Dan untuk kamera depannya, si Reno 3 Pro ini punya dua lensa di depannya, sedangkan si Reno 3 biasa ya cuma punya satu. Modul kamera belakang Reno 3 itu yang atas 13 megapiksel f2.4 lensa telefoto 2 kali optical zoom, kedua lensa utama 48 megapiksel f1.8 lensa wide, ketiga 8 megapiksel f2.2 lensa ultra wide, dan terakhir 2 megapiksel. Kalau Reno 3 Pro itu yang atas 13 megapiksel f2.4 lensa telefoto 2 kali optical zoom, kedua lensa utama 64 megapiksel f1.7 wide, ketiga 2 megapiksel f2.4 depth sensor, dan terakhir 8 megapiksel f2.2 lensa ultra wide. Buat fitur dan tampilan kameranya sih mirip-mirip ya. Halaman awal ada auto, potret, night, dan menu-menu tambahan yang ada di atas. Mode lainnya bisa ditemui di more kayak expert, stiker, sampai slow-mo. Selama gue nyobain sebentar kameranya, menurut gue hasilnya sih beda-beda dikit ya. Cuma dalam scene-scene tertentu, gue lihat Oppo Reno 3 Pro ini masih lebih baik dari segi detail sama akurasi warna. Buat kamera depan, Oppo Reno 3 ngandelin satu kamera 44 megapiksel f2.4, sedangkan kalau Reno 3 Pro kamera depannya ada dua, 44 megapiksel f2.4 sama 2 megapiksel f2.4 buat depth sensor. Kalau mode-modenya sih sama-sama aja ya, ada foto, video, potret, dan night. Semua mode itu bisa dipakai di AI Beauty atau manual. Nah, kalau videonya nih, Reno 3 sama Reno 3 Pro ini support 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Walaupun dua-duanya nggak ada OIS, tapi ada Ultra Steady biar hasilnya lebih stabil. Kalau video kamera depan, dua-duanya mentok di 1080p 30 fps. Videonya juga bisa ditambahin beauty atau efek bokeh. Halo, aku lagi nyobain kamera depan dari Oppo Reno 3 yang biasa lagi. Nah, ini kamera depan untuk videonya Oppo Reno 3 Pro. Buat kalian yang masih galau nih mau pilih Oppo Reno 3 atau Oppo Reno 3 Pro, gue saranin sih Oppo Reno 3 yang biasa aja ya. Karena apa? Buat experience sama hardware-nya nggak beda-beda jauh kok. Tapi kalau kalian pengen kamera yang lebih bagus, terus desain yang juga kekinian, dan punya budget lebih, monggo langsung aja Oppo Reno 3 Pro. Segitu dulu kali ya videonya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.